Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan mempresentasikan untuk perancangan PA4 Convention dan Exhibition di Tangerang. Untuk perancangan kali ini, saya beri nama dan judul Samudra Bentala Convention dan Exhibition Tangerang. Dosen pembimbing Bapak Anizar Bahri, B.Arts M.Arts, dan asisten dosen Ibu Dea Putri Gasani, STMT. Dan saya sendiri dengan Suryanto, jurusan Teknik Arsitektur. Definisi singkat convention dan exhibition. Jadi bangunan konvensi atau yang sering disebut dengan convention center adalah sebuah fasilitas besar yang dirancang khusus untuk menyelenggarakan berbagai jenis pertemuan. Entah itu pertemuan formal, konferensi, kongres, seminar, atau pameran. Jadi bangunan ini menjadi wadah bagi kelompok atau organisasi untuk bertukar pikiran, menyampaikan informasi, dan membahas isu-isu penting secara kolektif. Bangunan convention biasanya menjadi pusat kegiatan karena memiliki ruang yang luas, fasilitasnya lengkap, berbeda dengan hotel. Jadi khusus untuk convention dan exhibition ini menyelenggarakan konferensi nasional dan internasional, terus menjadi lokasi rapat asosiasi atau perusahaan, menyelenggarakan pameran industri, seni, teknologi, dan lain-lain, lalu menjadi tempat acara hiburan seperti konser, pertunjukan seni, atau pernikahan. Itu adalah fungsi-fungsi utamanya. Kemudian karakter fisiknya yaitu memiliki auditorium yang luas, ruang rapat, ada ruang konferensi, dan kadang ruang konser yang besar. Didesain untuk menampung ribuan peserta, cocok untuk acara berskala besar seperti pameran, kongres internasional, dan acara-acara besar lainnya. Untuk perancangan kali ini, lokasi tapak berada di Tangerang, di Jalan Kiasnawi, RT 3, RW 3, Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Jadi, di antara Jalan Kiasnawi, terus ada Jalan Kebon Jahe, lalu di seberangnya itu ada stasiun kereta Tangerang, dengan di ujung ada di sebelah baratnya itu ada Sungai Cisadane. Kemudian di depan site, jadi site-nya itu di tengah-tengah dengan luasan 9.354 meter persegi kurang lebih. Lalu di depannya itu ada RTH. RTH dengan luas areanya sekitar 12.453 meter persegi. Jadi area untuk convention center yang bisa diolah itu 9.354 meter persegi. Penjelasan singkat tentang Kota Tangerang. Jadi Tangerang merupakan wilayah yang tumbuh di tepi barat Sungai Cisadane dan sejak abad ke-17 menjadi bagian penting dari jalur perdagangan antara Banten dan Batavia. Jadi kawasan ini dahulu dikenal sebagai daerah agraris dengan komunitas Sunda dan Betawi, serta kemudian menjadi tempat menetapnya komunitas Tionghoa Benteng yang memiliki sejarah panjang sejak masa VOC. Pertumbuhan kota modern dimulai pada masa kolonial dengan pembangunan infrastruktur, lalu berkembang pesat sebagai kawasan penyangga Jakarta. Unsur budaya lokal di Tangerang itu kearifan Sungai Cisadane ya tentunya. Jadi sungai ini menjadi sumber kehidupan, jalur transportasi, dan simbol keseimbangan alam.
dalam konsep arsitektur ini. Jadi nilai ini dapat diwujudkan sebagai melalui prinsip harmoni dengan lingkungan, orientasi terhadap air, dan pengelolaan drainase alami. Lalu alkulturasi budaya, jadi ada Sunda, Betawi, Tionghoa. Budaya Tangerang terbentuk dari pencampuran 3 etnis besar tersebut. Unsurnya tampak pada bentuk rumah, ornamen, warna, dan kegiatan sosial yang ada di sekitar tempat atau lokasi tersebut. Lalu gotong royong ya dan kebersamaan masyarakat itu masih tercermin dari sistem kampung yang komunal. Jadi dalam desain ini dapat diterjemahkan sebagai ruang publik yang terbuka. Jadi perlu ruang publik untuk yang terbuka, inklusif, dan fleksibel untuk interaksi sosial. Lalu adaptasi terhadap iklim tropis, jelas ya karena Tangerang itu Indonesia ya tentunya ya, tropis. Jadi rumah tradisional di sekitar Tangerang menonjolkan atap lebar, ventilasi silang, dan ruang teduh. Di prinsipnya tetap relevan untuk desain masa kini yang ramah lingkungan. Nah, ini ada beberapa budaya-budaya lokal. Jadi dengan budaya yang beragam di wilayah Tangerang, arsitektur bangunan convention exhibition ini dapat mengangkat rangkaian nilai budaya lokal sebagai identitas baru kota, memadukan unsur arsitektur tradisional Betawi, Sunda, dan Tionghoa yang telah lama hidup berdampingan di sana ya. Di dalam konsep ruang, fasad, dan tata lingkungan, lalu bentuk atap, pola ornamen, serta permainan material lokal dapat diolah. Sehingga mencerminkan semangat multikultural Tangerang sebagai kota pertemuan dan kolaborasi antara tradisi dan kemajuan. Jadi kita bisa melihat di sini ada beberapa ini jembatan di Sungai Cisadane, lalu ini ada Museum Heritage Benteng ya. Lalu ada reruntuhan bekas benteng, kemudian ada rumah adat Betawi, lalu ada kelenteng juga di sana. Jadi masih sangat kental dan terasa meskipun ya tergerus zaman. Nah, ini yang coba saya ingin ambil, kemudian saya ingin angkat sebagai konseptual desain nanti. Nah, ini hubungan dengan wilayah sekitar. Jadi Kota Tangerang itu sebagai kawasan Tangerang, terutama bagian perkotaan seperti Bintaro, Alam Sutra, BSD, dan Gading Serpong, itu berkembang pesat sebagai suburban Jakarta dengan fungsi ekonomi, hunian, dan pendidikan yang kuat. Ini lokasinya sangat strategis, diapit oleh akses tol Jakarta Merak, lalu jaringan KRL, dan Bandara Suta di atas nih. Menjadikannya simbol konektivitas regional yang ideal untuk pusat kegiatan skala nasional maupun internasional. Jadi pembangunan gedung exhibition dan convention di Tangerang akan melengkapi jaringan fasilitas publik dan komersial di kawasan ini, sekaligus mengurangi ketergantungan pada Jakarta tentunya. Jadi Convention Center JCC secara konseptual, proyek ini dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi, kreatif, dan bisnis lokal sejalan dengan pertumbuhan sektor industri ringan, UMKM, dan desain di wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya. Jadi target pengguna dan dampak terhadap masyarakatnya itu target utama pengguna, jadi pelaku industri kreatif tentu dan manufaktur lokal, kemudian pelajar dan akademi dari universitas sekitar, masyarakat umum dan wisatawan domestik dari Jabodetabek ya, yang mencari pameran edukatif dan hiburan keluarga, lalu investor dan pelaku bisnis. Lalu dampak positif bagi masyarakat sekitar, jelas ekonomi nomor 1, membuka peluang kerja baru, event management, keamanan, kebersihan, F&B, dan transportasi. Kemudian sosial budaya menjadi ruang publik edukatif dan tempat promosi budaya lokal, Sunda, Betawi, Tionghoa. Kemudian dari segi lingkungannya, dengan pendekatan desain hijau dapat meningkatkan kualitas tata ruang kota, lebih banyak ruang terbuka dan pedestrian yang nyaman. Kemudian citra kota memperkuat identitas Tangerang sebagai kota kreatif modern namun tetap berakar pada budaya lokal. Analisa data pengguna gedung exhibition dan convention. Ini analisanya, jadi untuk manajemen staff officer organizer,
Seperti dari aspek jumlah orang, aktivitas utama, kebutuhan ruang, sirkulasi, waktu aktivitas, fasilitas pendukung. Jadi ini dari segi manajemen dan staf. Untuk bubble kegiatannya, ini ada bubble kegiatan, mendatang, parkir, bisa ke office, lalu ke briefing room, exhibition hall, service, pantry, ini saling berhubungan. Kemudian exhibitor atau peserta pameran ya, dari aspek jumlah orang, deskripsinya ini 50 sampai 300 orang tergantung event. Kemudian aktivitas utamanya, jelas dia menyiapkan booth pameran, menyambut pengunjung, menjelaskan produk, presentasikan produk, bongkar muat ya, loading untuk pamerannya. Kebutuhan ruangnya, area exhibition, hall, booth area, ruang persiapan, storage barang. Nah, ini nanti kita siapkan, coba di desain saya. Bubble kegiatannya seperti ini. Jadi datang, loading dock untuk peserta pameran ya, ke penyimpanan gudang, lalu ada ke exhibitionnya, ke bangunan ruang utamanya. Ini dari conference partisipan atau peserta konvensi seminarnya, pesertanya ya. Jadi kurang lebih ini kebutuhannya, sirkulasinya, bubble kegiatannya datang, parkir, ke lobby, bisa ke convention hall, F&B atau toilet, lalu dia pulang. Ini untuk pengunjungnya. Nah, ini pengunjung dari kurang lebih 500 sampai 5.000 orang ya per hari tergantung eventnya. Aktivitasnya melihat pameran, menghadiri seminar, atau membeli produk, bisa bersantai di area publik. Kebutuhan ruangnya, lobby, foyer luas, exhibition hall, area informasi dan tiket, food court atau kafe, toilet umum, musola. Nah, aktivitasnya ya jam 9 sampai jam 21 malam. Jadi bubble kegiatannya pulang, datang, kemudian parkir, lobby, bisa ke kafe atau convention hall, lalu musola, lalu parkir lagi, lalu bisa pulang. Nah, ini untuk VIP, narasumber, tamu undangannya. Jadi bubble kegiatannya dengan kebutuhan ruang dan manusianya. Kali ini untuk teknisi, maintenance-nya. Jadi datang, nanti area-areanya. Ini security dan keamanan ya tentunya. Dengan kebutuhannya kurang lebih 10 sampai 20 orang lah di shift 24 jam. Lalu ini cleaning service dan kebersihannya. Ini untuk vendor atau pendukung eksternal. Jadi bervariasi jumlahnya tergantung kebutuhan acara, penyedia catering dan segala macamnya. Ini kebutuhan ruangnya dengan yang tadi. Jadi ini analisa-analisa atau gambaran-gambaran untuk kebutuhan ruangnya. Toilet, nah terus ada exhibitionnya, areanya luas. Ini contoh-contoh pamerannya, lalu ada conventionnya, nanti bisa bisa seperti ini dengan kursi jumlahnya yang sudah ditentukan kurang lebih 1.000 orang atau 1.200 ya kurang lebih. Jadi cukup luas. Nah, ini untuk penunjang lainnya. Ada kafe, lobby, musola, hall, parkir, perhitungannya asumsi. Lalu ini adalah makro, analisa makro. Jadi lokasinya di sini didukung oleh jaringan jalan tol Jakarta Merak. Kemudian akses menjadi daya tarik utama jelas sebagai event berskala regional dan nasional. Jadi sekitar Tapak merupakan kawasan campuran perumahan, komersial, dan pendidikan. Jadi aksesnya tadi ya, ini jalan tol Jakarta Merak atau JOR. Kemudian ada Soekarno-Hatta, bandara, ada KRL pula, sangat dekat sekali. Lalu ini mesonya, di Tapak berada pada moda transportasi strategis ya, dekat KRL, ini dekat sekali. Jadi isunya kita coba angkat itu jelas pasti sirkulasi kendaraan ya, macet, jam kerja atau akhir pekan itu biasanya ramai. Untuk mikronya, jadi ini Tapak itu dikelilingi oleh jalan umum,
Jadi jalan kebun jahe, lalu jalan Kiasnawi ini dikelilingi, ini view-view-nya dari berbagai sudut. Jadi ini jadi area site, lalu ini ada RTH-nya nanti kita coba olah untuk sebagai pendukung dari site. Nah, kemudian ini solusi-solusi desain yang akan saya terapkan. Jadi menyediakan zona drop off luas untuk menghindari kemacetan, akses pedestrian yang baik, serta area parkir teratur dengan sirkulasi kendaraan servis terpisah. Menyusun zoning terbuka dan inklusif, menciptakan ruang publik seperti plaza dan taman yang bisa digunakan masyarakat sekitar. Lalu ini untuk solusi desain yang mobil atau kendaraan ya, bisa menyediakan pocket-pocket parkir sementara untuk menurunkan penumpang atau ya. Jadi pocket park and urban green plaza, rain garden, permeable paving, visual dan akses orientasi ke arah sungai nanti bisa view-nya biar bagus. Kemudian pedestrian ya jelas kita sediakan ini untuk pedestrian dengan taman. Aksesibilitas dan sirkulasi di luar tapak. Jadi ini sirkulasi pengguna ya yang kuning ini. Nah, ini nanti rencananya seperti ini. Jadi masuk yang kuning ini kita arahkan sirkulasinya supaya sirkulasinya itu baik. Kemudian yang merah ini sirkulasi untuk logistik ya. Jadi masuk lewat sini jadi kita atur searah supaya sirkulasi keluar masuk barang itu loading docknya untuk meloading acara pun tidak semrawut. Nah, ini sirkulasi konsep dalam tapak. Jadi ini sumbunya. Saya coba terapkan seperti ini. Dengan di depan nanti ada front square, kemudian waterscape, welcoming entrance, lalu grand hall besar, convention dan exhibition, ada taman kecil di belakang. Ini sirkulasi penggunanya seperti itu rencananya. Ini dari orientasi matahari ya, jelas kita akan memanfaatkan matahari sebagai sumber energi. Kemudian pemakaian secondary skin karena ini menghadap barat sungai, jadi kalau menghadap sungai itu menghadap barat, jadi kemungkinan panas di siang sampai sore hari ya. Nah, jadi kita coba untuk kasih secondary skin dan penggunaan double layer fasad terutama pada sisi barat. Terus pemanfaatan ventilasi silang ya untuk udara yang masuk dan keluar supaya bagus. Lalu untuk kebisingan dan getaran kita coba nanti kasih tanaman-tanaman di keliling untuk meminimalisir kebisingan dan juga untuk buffer angin ya. Nah, ini untuk tata ruang hijaunya, jelas nanti RTH besar ya, di sini kita manfaatkan. Kemudian keliling ini tetap ada RTH, kita manfaatkan. Ini untuk KDB dan KDH-nya, sesuai data dan KDB-nya itu 50%, KDH 20%, KLB 0,8. Jadi ketinggian setara 2-3 lantai. Jadi untuk KDB-nya luas tapaknya kurang lebih 4.677 meter persegi, area lahan hijaunya 1.870. KLB-nya bisa di 7.483, ketinggian bangunan kurang lebih 12-15 meter ya. Lalu ini analisa strukturnya, karena bangunan besar, jadi konsepnya nanti mungkin tiang pancang besar-besar gitu dengan pelcap atau fondasi tapak yang juga besar. Jadi ini struktur untuk atasnya. Beton bertulang ya bisa untuk kerangkanya bisa digabung dengan struktur baja. Nah, ini untuk bentang lebarnya. Untuk atap bentang lebarnya ada berbagai macam, ada ciri-cirinya seperti ini. Struktur rangka bentang truss frame, ada space frame, shell, kemudian ada kabel, ya, ada folded plate struktur dan struktur grid and hybrid. Kita coba nanti terapkan dari salah satu dari jenis atap bentang lebar ini. Lalu ini zoning vertikal dan horizontal. Jadi dengan ini vertikalnya tadi yang di depan,
horizontalnya atau ke atasnya kurang lebih seperti ini. Jadi Grand Hall, Exhibition, Convention-nya kita coba taruh di atas atau mungkin ya, untuk menampung jumlah manusia atau pengunjung, atau untuk menampung jumlah manusianya supaya tertampung semua. Lalu konseptual desainnya saya coba menerapkan beberapa budaya-budaya lokal yang saya ambil. Jadi ini ada ondel-ondel. Ondel-ondel itu di atasnya itu ada mahkota ya. Mahkota ini atau seperti rambut ya, atau mahkota ini saya sebutnya mahkota. Mahkota ini dia dari kalau saya baca ini seperti bunga kelapa. Jadi bunga kelapa yang untuk sebagai penghias mahkotanya itu saya coba terapkan nanti untuk grand fasad. Jadi seperti ini kurang lebih. Lalu ada batik Sunda, batik Betawi sebagai motif ya, motif-motif secondary skin atau motif plafon ceiling. Lalu ini kelenteng tadi saya coba mau ambil untuk bentuk atapnya melengkung besar dengan lengkungan sedikit saja, nanti dengan bentuk atap melengkung lebar menampakkan bentuk bangunannya supaya monumental ya. Lalu ada bentuk-bentuk seperti ini untuk pemukiman suku Baduy sebagai motif-motif fasad di segitiga-segitiganya itu. Nah, ini konseptual desainnya, ini coba ini RTH, ini areanya bangunan kita, lahannya. Nah, dengan luas lahan ini kita coba terapkan dengan GSB di sekitar jalan kita potong. Ini untuk area KDB-nya kurang lebih 50% ya, 4.600-an. Lalu ini gubahan masanya dengan mengambil dari tanggapan dari analisa matahari, angin, dan kebisingan. Saya coba, jadi ini dari sudut-sudut ini supaya tidak ada tajam, supaya view-nya tetap dapat. Nah, ini coba kita terapkan nanti. Lalu ini untuk sirkulasinya ya, jadi kedatangan, tinggi, sedang, ini jadi alurnya ini sangat ramai di sini, sama di sini, ini sedang, yang orange sedang. Kemudian ini untuk area loadingnya, terus pengguna-pengunjung yang kuning ya. Nah, jadi saya coba mau ada pelebaran jalan di sisi kiri kanannya sini, lalu yang hijau ini untuk bangunan-bangunan ya. Di pelebaran jalan untuk main entrance, nanti yang depan sini, pelebaran jalan pada sisi selatan, sisi utara, sebagai akses dan untuk menampung kendaraan. Takutnya nanti kalau ramai sekali, terlalu padat. Jadi kita coba urai dengan melebarkan, ambil sedikit lahan untuk perluasan. Nah, ini zoning tapaknya, jadi front square, water landscape, welcome entrance, ada convention hall, grand hall, exhibition. Nah, zoningnya ini di sumbu perancangannya tadi di awal. Lalu ini zoning penggunanya, jadi yang kuning public, ada semi private yang agak jingga ini, kemudian private-nya merah ya. Nah, semi private itu untuk acara-acara dengan ticketing tentunya ya. Nah, konseptual desainnya nih, saya coba bentuk. Nah, ini untuk area RTH-nya, dengan water escape-nya, dengan grand hall-nya, atau welcoming entrance. Lalu ini front square-nya, ini bangunannya. Ini konseptual ini section-nya. Lalu ini konseptual desainnya. Jadi saya coba mengkonsepkan dengan bentuk dan analisa, lalu dengan konsep adat budaya. Nah, ini sketsnya kurang lebih. Jadi ini nanti ada amphitheater untuk menampung kegiatan masyarakat sekitar sebagai untuk tempat acara, untuk tempat sosial budaya. Lalu ini segaris lurus dengan bangunan. Jadi fasilitas yang di RTH, fasilitas sosial masyarakat ini mendukung dan mensupport area untuk bangunan ini. Lalu bangunan ini sebagai daya tarik utama dari area sekitar. Nah, ini dengan bentuk lengkungan, dengan motif secondary skin, dengan motif budaya Sunda dan Betawi.
Lalu kemudian ini grand untuk fasad depannya. Nah, ini perancangan untuk ini denah basement atau tempat parkir ya. Kita dapat area seperti ini. Jadi masuk dari sini, turun. Lalu mobil parkir di tiket motor, mobil masuk parkir. Di sini ada lobby dari basement dengan lift dan tangga darurat. Di sini juga ada lift dan tangga darurat untuk masuk ke atas. Ini juga. Lalu ini ada akses dari amphitheater. Jika pejalan kaki masuk ke dalam, dia bisa turun, bisa acara di sini. Lalu ini ada retail. Di sini ada pintu tentunya ya, pintu dan tangga ke atas. Ini pintu dikunci untuk akses ke dalam ruang parkir, dan retail di bawah sini. Nah, lalu untuk yang di bawah sini, ini bisa dibuat untuk galeri budaya, menampakkan budaya-budaya, bisa museum atau galeri-galeri untuk budaya-budaya sekitar ya. Lalu ini set plan-nya. Nah, ini yang tadi amphitheater yang dari ruang basement tadi. Ini sampai atas, ini untuk area RTH, ini water escape. Nah, ini water escape area tengahnya, lalu ini amphitheaternya, ini segaris lurus dengan bangunan. Jadi masuk dari sini, kemudian bisa drop off di sini, atau ini bisa langsung keluar, atau dia mau parkir dia turun lewat sini, lalu turun ke bawah yang tadi. Keluarnya tembusnya di sini. Ini bisa jemput kalau pas pulang ya, bisa, karena ini juga main entrance. Di sini jemput, lalu dia mutar keluar seperti itu. Lalu ini untuk area loading dock-nya, jadi keluar, jalan dari luar sini, lalu masuk loading dock. Ini tempat sampah. Jadi ini convention 1, exhibition 1, exhibition 2, exhibition 3 yang besar. Nah, untuk 1, 2, 3 ini bisa digabung jika skalanya yang sangat besar ya, gitu. Nah, ini pelebaran jalan tadi untuk main entrance-nya, jadi bisa lewat sini, sirkulasinya lebih besar dan lebih lapang dan terlihat lebih megah ya tentunya ya areanya nih. Nah, ini kalau dari atas ini tanpa block plan-nya ya. Ini atapnya besar di sini. Nah, ini landscape. Nah, ini untuk denah basement, ini denah lantai 1 yang tadi. Nah, kemudian ini ada, karena atapnya atau ceiling langit lakinya tinggi, jadi saya manfaatkan ini untuk mezanin 1 ya, untuk area penginapan. Jika ada acara yang di belakang sini, ini penginapan, ini area office. Nah, ini yang di depan ini bisa disewa ini untuk musolanya ada di mezanin 1. Jadi naik lewat sini, ini toilet. Nah, ini ada untuk office, tentu untuk meeting, untuk conference, bisa memanfaatkan ruangan yang ada di mezanin 1 ini. Ini besar. Ada yang besar, kecil-kecil, ada yang sedang. Dengan sini void, nah ini juga void untuk ceiling yang tinggi untuk mengakomodir acara. Lalu ini untuk lantai 2-nya, convention ya. Convention 1 di sini, convention 2, lalu convention 3 atau ballroom ini bisa dimanfaatkan di sini. Dengan ruang-ruang VIP-nya, ini ruang VIP. VIP, ini juga VIP-nya untuk acara di sini 1, 2, 3. Itu. Jadi ini untuk yang di sini untuk office. Nah, yang di sini ini pre-function ya. Ini pre-function dengan toilet di sebelah kiri dan kanan, lalu ada di belakang juga ada. Lalu dengan ruangan-ruangan penunjang seperti ruang laktasi atau untuk ruang darurat ada semua. Lalu karena ini ceilingnya tinggi juga, saya manfaatkan untuk mezanin 2 ya. Mezanin 2-nya itu nanti di atas ini untuk office, open space gitu. Di depan juga ada office untuk disewakan atau untuk acara meeting besar, kecil, dan sedang bisa diakomodir di ruang mezanin 2. Nah, seperti itu.
Lalu ini tampak atapnya ya. Nah, kemudian ini fasadnya dengan section A, section B-nya kurang lebih. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau kita lihat section B-nya, nah ini area depan yang area amphitheater, bisa akses masuk ke dalam dengan tapi tetap terpisah dengan pintu untuk masuk. Jadi acara ini nanti galerinya di sini, yang ini bisa akses masuk. Ini ada ruang kaca sebagai aksen area amphitheaternya. Lalu ini bangunan convention dan exhibitionnya. Ini saya enlarge. Nah, ini untuk area convention 1 ya, fase 1, 2. Nah, ini untuk area penunjangnya di atas, ini pre-function-nya, ini VIP-nya ke sana. Nah, ini untuk ballroom atau convention 3, ballroom, jadi ini area VIP-nya. Ini kalau full acara kurang lebih layoutnya seperti ini. Pre-function, area toilet sebagai pendukungnya. Seperti itu ya. Jadi aksesnya di sini juga saya sediakan untuk eskalator area ke bawah. Bisa lewat lift atau eskalator. Jadi aksesnya mudah. Ini untuk ruang penginapannya, ini kurang lebih ini untuk 2 bedroom ya. Jadi ada 10, 8 atau 10 area penginapan. Nah, ini untuk area amphitheaternya, jadi tangga gitu, trap, ada acara turun ke bawah gitu. Ini acara panggungnya mungkin di sini, stage-nya untuk masyarakat bisa mengadakan acara budaya di sini, seperti itu. Lalu dengan yang di atas ini kotak kaca gitu dengan air mancur seperti itu sebagai aksen pendukung dari area amphitheater, lebih untuk mensupport keindahan area taman juga dan juga untuk acara-acara kekinian ya. Nah, ini untuk bentang lebarnya, jadi atap bentang lebar, kemudian dengan struktur baja tentunya, struktur tiang penyangga beton bertulang, lalu dengan lantai bentang lebar ini saya coba pakai baja juga, jadi di atasnya dicor gitu. Nah, ini untuk mesaninnya, mesanin 1, mesanin 2 di atas sebagai area-area penunjang dan kelengkapan dari gedung MITS ini supaya lebih maksimal. Jadi saya manfaatkan untuk office, penginapan, dan open office retail ya. Lalu ini untuk yang tadi enlarge saya besarkan saja. Jadi ini baja untuk struktur lantainya. Nah, ini dengan pintu-pintu besar area ballroom ya. Ini sectionnya ada di pre-function view ke pintu-pintu ballroom ya. Nah, ini untuk atap bentang lebarnya kurang lebih 24 meter dengan struktur baja. Ini penjelasan struktur permodelingnya. Jadi ini substrukturnya dengan tiang pancang, lalu stapaknya dengan panel cap beton bertulang ya. Ini gambarannya kurang lebih seperti ini. Lalu atapnya saya ambil untuk atap space frame ya, dalam sistem struktur rangka 3 dimensi yang tersusun dari batang-batang baja ringan berbentuk modul geometris, bisa baja ringan atau baja berat. Sistem ini mampu menutup bentang lebar tanpa banyak kolom, jadi memiliki kekakuan dan stabilitas tinggi serta efisien dalam kontribusi beban, sehingga sering digunakan pada gedung bentang besar seperti hall, stadion, dan pusat pameran seperti yang rancangan saya ini. Jadi ini rangka menyesuaikan lengkungan, lalu kita tutup dengan metal roof ya, seperti itu. Nah, ini utilitasnya untuk instalasi air bersih, jadi dari PDAM atau sumur artesis kita tampung di RWT, raw water tank, kemudian kita pompa, kita filter, kita tampung ke clear water tank, lalu kita distribusikan ke atas dulu ke toren, lalu dari toren ini baru kita distribusikan ke toilet-toilet dan area penginapan tadi, kamar mandi, area wudhu, dan area-area yang perlu air lainnya. Nah, ini untuk air bekas, air kotor ya.
Dan dari toilet masuk ke septic tank, kemudian sumur resapan baru ke riol kota. Ini untuk instalasi air hujan, jadi dari air hujan ini kita tampung ke RWT, rainwater tank, kemudian kita bisa manfaatkan untuk menyiram area taman dan lain sebagainya. Lalu jika meluap kita masukkan ke sumur resapan dulu, baru kita lempar ke riol kota atau saluran kota. Kemudian untuk area luarnya, bak kontrol masuk ke sumur resapan, baru kita buang ke riol kota, saluran kota. Ini untuk diagram pemadam ya. Jadi kita ambil dari RWT, raw water tank, ini langsung kita tembak dengan pompa tekanan tinggi tentunya ke sprinkler untuk area ruang dalam dengan tentunya sensor-sensor smoke detector atau sensor api ya. Kemudian ke ini juga pemadam area luar. Kemudian sirkulasi kendaraan. Nah, ini dia. Jadi masuk, bisa drop off di sini, lalu bisa keluar atau yang parkir bisa langsung parkir masuk ke basement ya. Lalu kalau selesai dia keluar lewat sini. Nah, bisa jemput di sini, drop off. Jemput di sini lalu atau jemput di sini lalu keluar. Lalu untuk loadingnya yang oranye, lewat belakang. Jadi masuk ke sini jadi satu jalur untuk loadingnya untuk terpisah ya dari area masuk utama itu. Dia lewat belakang yang lewat area sini. Kemudian ini untuk sirkulasi pejalan kaki. Ini jalan kaki yang merah. Nah, ini bisa lewat depan ini karena ini kita bikin grand ini ya. Grand Plaza di depan ya. Saya bikin Grand Plaza di depan untuk menampung kegiatan sosial masyarakat sekitar dengan memanfaatkan area RTH ini. Lalu ini bisa berjalan kaki dia masuk ke dalam atau lewat sini pun bisa. Dari stasiun masuk sini, jalan kaki gitu. Nah, yang biru ini bisa keluar dari sini atau dari sini. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah 3D view rendering untuk fasad depan atau muka depan, tampak barat. Nah, ini untuk area Grand Plaza-nya. Kemudian ini yang ada cahaya ini amphitheater-nya, lalu dengan glass block, ini rumah box kaca, gelas transparan. Jadi tetap memperlihatkan grand monumental dari bangunan exhibition dan convention ini. Nah, ini untuk atap lengkung yang mengambil dari konsep atap dari segi budaya Tionghoa ya, dari kuil Tionghoa setempat. Kemudian ini secondary skin-nya, ini saya coba dari seperti layar-layar lembaran batik Betawi dan batik Sunda. Lalu ini segitiga-setiganya dari segi batik Betawinya. Lalu ini grand pintu utamanya, aksennya saya terapkan dari motif bunga kelapa ondel-ondel seperti itu. Nah, ini. Lalu kisi-kisi ini adalah untuk udara ya, sirkulasi udara untuk keluar. Jadi masuk, keluar ke atas. Seperti itu. Jadi ini saya beri nama Samudra Bentala Convention dan Exhibition Tangerang. Jadi ini saya maknai Samudra Bentala dalam perancangan arsitektur convention dan exhibition Tangerang ini merepresentasikan kesatuan antara laut, samudra, dan daratan Bentala ya, sebagai simbol keterbukaan. Jadi pertemuan dan dinamika aktivitas manusia. Dalam konteks desain ini, jadi konsep ini diwujudkan melalui masa bangunan yang mengalir dan terbuka, mencerminkan sifat samudra yang luas dan adaptif, dipadukan dengan struktur yang kokoh dan teratur sebagai representasi Bentala. Secara filosofis, Samudra Bentala menegaskan peran bangunan MIJ sebagai ruang temu lintas budaya, ekonomi, dan pengetahuan yang berakar kuat pada konteks lokal Tangerang, namun bersifat inklusif dan global, seperti itu. Lalu ini fasad lain dari sisi barat ya, jadi ada waterscape-nya. Nah, ini rumah kacanya, ini ada tangga turun untuk area kegiatan masyarakat, amphitheater, lalu ini ada area air. Nah, air ini juga
Nah, kita coba untuk meredam panas ya tentunya, karena air bisa memberikan suasana yang sejuk. Dan konsep refleksi dari air ini, pertemuan cahaya, air, dan aliran-aliran air ini mencerminkan dari Sungai Cisadane juga, dan sebagai refleksi dari bangunan dan memberi kesan yang indah ya. Nah, ini dari sisi sebelah kirinya masih tampak peron, jadi kiri kanan ada air seperti ini. Refleksinya ini menggambarkan atau menjadikan bangunan ini menjadi lebih indah, monumental, dan eksotis. Nah, ini yang kaca itu tadi. Nah, jadi untuk acara-acara kegiatan masyarakat sekitar, lokal gitu. Jadi tetap ada air di air, unsur-unsur air ini untuk merefleksi atau mengcounter panas ya suhu karena dari tampak baratnya ini. Nah, dia bisa foto-foto di sini, acara-acara di sini. Nah, jadi bangunan ini melindungi untuk akses yang ke bawah ini dari hujan ya, supaya tidak masuk ke dalam situ, namun tetap memberikan tidak menghalangi fasad dari bangunan eksibisi. Jadi ini tetap terlihat dari depan, dari sisi Sungai Cisadane tetap tampak dengan keanggunannya, dengan uh, monumentalnya, dan keselarasan budaya ya. Lalu ini dari tampak belakang area loading dock, nah ini dia, seperti itu. Nah, jadi ini fasad muka depan dari kereta ya, arah stasiun ya, seperti itu. Masuk, di belakang pun tetap ada secondary skin karena kita merefleksi atau merespon cahaya matahari pagi, siang, seperti itu. Nah, ini dari sisi seberangnya, keliling. Jadi kisi-kisi ini tetap keliling karena udara supaya bisa keluar ya. Nah, itu. Lalu ini kisi-kisi ini juga untuk menghalangi, ini karena area servis dan office. Nah, demikian perancangan saya yang bisa saya jelaskan dan saya presentasikan kepada Anda sekalian. Terima kasih. Samudra Bentala Convention dan Exhibition. Saya Sulianto dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.